Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. ولك الحمد بعد الرضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah kama yasughuhal Islam fil Kitabi was Sunnah, karya Syekh Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu taala wa ra'ah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih di pembahasan al-muslimatu ma'a rabbiha. Al-mar'atul muslimatu ma'a rabbiha. Ya, wanita muslimah bersama dengan Rabbnya. Sudah beberapa poin kita jelaskan. Ya, terakhir kita sudah menjelaskan, ya, seorang muslimah itu selain berpuasa di bulan Ramadan, tasumun nafilah. Ya, dia pun berpuasa sunnah. Baik, berikutnya tahujju baitallahil haram. Hubungan seorang muslimah dengan Rabbnya, di antaranya juga dia menunaikan ibadah haji ke Baitillah al-Haram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, wanita muslimah yang sadar, al-wa'iyah, al-yaqdhah, wanita muslimah yang sadar, yang mawas, ialah yang selalu memperhatikan petunjuk daripada agamanya. Di antaranya dia menunaikan ibadah haji ke Baitillah al-Haram jika ada kesanggupan ke sana dan ada faktor-faktor yang mendukungnya untuk mengadakan perjalanan sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berangkat haji tahun ini. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sebelum berangkat, maka wanita muslimah bisa mempersiapkan dirinya dengan mempelajari hukum-hukum haji secara benar dan secara sungguh-sungguh, tekun. Kenapa? Karena ibadah hajinya akan dia praktekkan, akan dia amalkan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mempelajari manasiknya, hukumnya fardhu ain. Wajib ya untuk dipelajari terlebih dahulu. Sehingga dia dapat melaksanakan ibadah haji itu dengan baik dan benar, dengan sempurna. Yakni memenuhi syarat-syaratnya dan juga bisa menempatkan dirinya pada kedudukan jihad seperti yang dilakukan kaum laki-laki.
Makanya haji itu jihadnya wanita. Taib. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Qalat, qultu ya Rasulullah, ala naghzu wa nujahid ma'akum? Faqala, lakinna ahsanal jihad wa ajmalahu al-hajju hajjun mabrur. Qalat Aisyah, fala ad'ul hajja ba'da idh sami'tu hadha fala ad'ul hajja ba'da idh sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak perlu berperang dan berjihad bersama-sama kalian, yakni kaum laki-laki? Tidakkah kami bisa berperang, berjihad sebagaimana kalian, bersama kalian? Maka Nabi SAW menjawab, lakinna ahsanal jihad. Bahkan kalian itu mempunyai sesuatu yang lebih baik dan lebih indah daripada jihad. Apa itu? Yakni haji. Haji yang mabrur. Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, fala ada'ul hajja ba'da idh sami'tu hadha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak lagi pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi jihadnya wanita, bahkan itu yang paling indah, yang paling baik baginya adalah berhaji. Berarti haji tiap tahun boleh, Ibu? Boleh, kalau memang memungkinkan. Haji pertama itu yang hukumnya wajib. Haji kedua hukumnya sunnah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau memungkinkan tidak ada masalah tiap tahun. Tapi kalau hajinya kita tiap tahun bisa jadi masalah, ya tidak usah setiap tahun. Toh yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah. Biarkan dulu kuotanya untuk yang sudah nunggu 40 tahun. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Nah, seorang muslimah juga ta'tamir. Ta'tamir itu berumrah, melaksanakan umrah. Nah, kalau umrah mah lebih banyak peluangnya. Gitu ya. Karena waktunya juga panjang. Waktunya panjang, bisa 10 sampai 11 bulan kesempatannya. Beda dengan haji. Kalau haji kan setahun sekali saja. Nah, kalau umrah ini, Masya Allah, kesempatannya sangat luas. Di samping wanita muslimah diperintahkan menunaikan haji, dia juga diperintahkan untuk melaksanakan umrah. Jika memang ada faktor-faktor yang mendukungnya. Ya, punya bekal, sehat jasadnya, mudah untuk perjalanan menuju ke sana. Itu faktor-faktor yang mendukung. Nah, terutama umrah di bulan Ramadan. Karena umrah di bulan Ramadan setara dengan berhaji bersama Nabi. Masya Allah. Karena pahala umrah di bulan Ramadan ini sama dengan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Lamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi, qala li ummi Sinan al-Ansariyah,
saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah. Beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah, "Ma mana'aki minal hajj? Ma mana'aki minal hajj? Apa yang menghalangimu untuk ikut haji?" Qalat Abu Fulan ta'ni zaujaha. Ya, katanya Ummu Sinan, Abu Fulan, maksudnya suaminya. Taib. Abu Fulan ta'ni zaujaha kana lahu nadhihani. Abu Fulan yang dimaksud adalah suaminya, dia punya 2 ekor onta. Hajja alayya ahaduhuma. Hajja ala ahadihima. Ya, kata Ummu Sinan, yang satu itu dipakai beliau untuk haji. Ya, sedangkan yang satunya lagi wal akhar yaski ardhan lana. Sedangkan yang satu lagi kami pergunakan untuk mengairi tanah kami. Jadi ketika Nabi bertanya, "Kenapa engkau tidak ikut haji?" Ya ini nih, suami saya kan cuma punya 2 ekor unta. Yang satunya dia pakai haji, yang satunya lagi digunakan untuk mengairi tanah. Maksudnya 1 onta dipakai kerja. Ya, karena binatang, ya, bagi sebagian orang, sebagian kalangan, itu Masya Allah punya fungsi sebagaimana ya pekerja begitu ya. Kalau orang Arab tuh biasanya mereka punya roha, tempat penggilingan itu. Yang sekarang manusia di zaman ini tinggal nyucukin aja ke listrik, dia masukin kacang sudah keluar minyak kacang. Kan ada alatnya begitu, Ibu? Ada yang punya di rumah alatnya? Ya, saya juga tidak punya, cuman pernah ada iklannya. Masukin wijen, begitu ya, tinggal dicolok saja, dipencet 1 tombol, keluar minyak wijen. Masukin apa ini? Kacang almond. Nanti keluar itu kacang almond, minyaknya. Masukin habba sauda, biji-bijinya itu, nanti keluar sudah langsung minyaknya. Nah, kalau orang Arab itu pakai penggilingan manual. Besar penggilingannya itu. Nah, biasanya yang disuruh muterin penggilingan itu binatang peliharaannya. Kadang keledai, kadang juga onta. Begitu. Jadi dia seperti punya pekerja. Nah, termasuk mungkin untuk mengairi tanah. Nah, mengairi tanah ini modelnya gimana Allahu a'lam. Apa dia suruh muter-muter ngebor sumur bor gitu ya. Intinya dipakai kerja saja ontaknya itu. Barakallahu fikum. Kalau di kita kan mungkin kerbau begitu ya, dipakai bajak sawah, atau sapi kadang dipakai untuk kendaraan, ngangkut gerobak dan lain sebagainya. Nah, itu kata Ummu Sinan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang menjadikan Ummu Sinan Al-Ansariyah tidak berangkat haji. Maka kemudian Nabi bersabda, nih kata Nabi SAW kepada Ummu Sinan, "Fa idza kana Ramadhanu i'tamari fihi." Nanti ya jika sudah tiba bulan Ramadan, laksanakanlah umrah. Fa inna umratan fi Ramadhan hajjatun. Karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Pahalanya sama dengan haji. Masya Allah. Wa fi riwayatin ukhra libni Abbasin aidan. Dalam riwayat lain bagi Ibnu Abbas juga disebutkan, fa inna umratan fi Ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Ya, kata Nabi, sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu
mengqadha haji bersamaku. Sesungguhnya umrah pada bulan Ramadan itu mengqadha haji bersamaku. Artinya pahalanya setara haji. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita belum berhaji, tapi pahala haji bisa kita dapatkan. Di antaranya dengan umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan itu berat atau ringan, Ibu? Berat, tantangannya berat. Yang sudah mengalaminya pasti merasakan. Ya. Kenapa berat? Ya, pertama membludak. Bisa jadi lebih, ya mungkin mirip sama dengan musim haji ya. Ramainya. Ditambah lagi karena banyaknya orang, banyak juga penutupan jalur. Kan begitu ya? Bisa masuk, ya, mudah keluar, masuk lagi susah, begitu ya. Pengen BAB, ya, pengen pipis, repot, apalagi yang beser, begitu ya. Kalau sudah di dalam masjid ke WC-nya itu bisa 3 kilo, 2 kilo. Barakallahu fikum. Karena pahalanya besar, maka tantangannya juga besar, sebanding kok begitu. Kalau orang pengen untung besar, biasanya dia melakukan resiko yang besar. Orang kalau jualan modalnya cuma 200.000 dengan orang yang jualan modalnya 200 juta. Beda nggak Ibu? Beda. Mana resiko yang lebih besar? Yang modalnya besar. Begitu ya. Kira-kira untungnya yang paling besar yang mana? Yang modalnya juga besar. Begitu. Artinya itu dimaklumi. Baik. Nah, kita itu kan sadar ya model begitu tuh. Kaidah begitu tuh. Cuman sayang, ya itu tuh hanya dipakai untuk urusan dunia. Dia lupa kalau untuk urusan akhirat juga begitu. Ibu tahu harganya surga? Harga surga berapa, Bu? Kata Nabi, ala inna sil'atallah ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu ghaliyah, mahal. Ala inna sil'atallah al-jannah. Dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu surga. Jadi Allah bilang surga itu mahal. Sudah tahu surga itu mahal, tapi tidak melakukan pengorbanan yang lebih besar. Pengennya masuk surga tapi santai-santai di dunia, begitu ya? Kan ada semboyannya. Lagi kecil dimanja, sudah dewasa poya-poya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu konsepnya. Siapa itu? Orang yang sedang mimpi di siang hari bolong. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sadar surga itu mahal, berarti pengorbanannya pun harus pengorbanan yang mahal juga. Bukan pengorbanan biasa. Begitu kan? Dia harus sungguh-sungguh mempersiapkan perbekalan yang terbaik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Melaksanakan umrah. Ya, melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah mudahkan kita semua umrah di bulan Ramadan. Bareng-bareng semuanya. Majelis Taklim. Apa ini nama majelis taklimnya? Oh, enggak ada namanya ya? Semoga yang hadir di sini semuanya bisa umrah Ramadan.
nanti langsung berlanjut dengan haji. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, lanjut. Hubungan seorang muslimah dengan Rabbnya. Muti'atun amra rabbiha. Dia mentaati perintah Rabbnya. Ma makna ta'ah? Makna taat itu apa, Ibu? Ada yang namanya muti'ah di sini? Ini kadang dijadiin nama muti'ah. Biasanya nama perempuan, muti'ah. Ada juga yang mutmainnah, mufidah, qanitah, qanita. Muti'ah itu wanita yang taat. Apa makna taat, Ibu? Makna taat itu apa? Ini sudah diserap jadi bahasa Indonesia. Taatilah tata tertib lalu lintas. Taatilah, ketaatan. Jadi itu dari bahasa Arab. Tadinya ta'ah. Apa makna taat, Ibu? Paham kan? Kalau disebut taat, paham kan? Nah, saking pahamnya tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Apa, Bu? Tunduk dan patuh. Itu makna atau sinonim? Itu persamaan kata. Tunduk, patuh, taat itu podo ae. Siapa yang bisa definisikan? Kenapa, Ibu? Berbakti. Ya, itu juga sinonim. Berbakti ke orang tua maksudnya taat kepada orang tua dalam kebaikan. Siapa yang bisa definisikan? Mengikuti apa yang diperintahkan. Itu toh. Menjauhi apa yang dilarang. Masya Allah. Ya. Jadi taat itu, Ibu, taat at-ta'atu maknanya muwafaqatul ma'mur. Fi'lan au tarkan. Ulangi, Bu. Taat itu apa? Muwafaqatul ma'mur fi'lan au tarkan. Ada yang bisa ngulangi? Ibu orang Arab kan, Bu? Sarapannya saja sama sarapan Arab. Urab maksudnya. Muwafaqatul ma'mur, mencocoki perintah. Mencocoki perintah. Baik perintah untuk mengerjakan atau perintah untuk meninggalkan. Cocoki perintahnya, itu taat. Jadi kalau perintahnya sholat, ya sholat. Suruh ngerjain sholat, ya sholat. Sholatnya harus begini. Ya cocoki itu sesuai perintahnya. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ada orang sholat tapi sholatnya ngarang-ngarang sendiri. Taat nggak itu? Enggak. Dia tidak disebut taat. Walaupun dia mengerjakan yang katanya sholat. Tapi kalau sholatnya tidak sesuai perintah, tidak cocok dengan perintah, maka orang itu aslinya sedang bermaksiat. Bukan sedang taat. Cocoki perintahnya. Perintahnya apa? Dicocoki. Gitu ya. Kalau perintahnya ditinggalkan, ya ditinggalkan, jangan dikerjakan. Nah, itu namanya mencocoki perintah. Itulah yang disebut dengan ta'ah. Lawan ta'at apa?
Lawan taat itu apa? Maksiat. Maksiat definisinya kebalikannya. Kalau taat itu muwafaqatul ma'mur, kalau maksiat mukhalafatul ma'mur. Menyelisihi perintah. Perintahnya dikerjain, malah ditinggalin. Berarti dia bermaksiat. Perintahnya ditinggalin, kok malah dikerjain. Itu namanya maksiat. Perintahnya adalah datangkan A, kok dia datangkan B. Berarti itu maksiat. Sedih pahami Ibu? Nanti kapan hari saya tanya lagi, Ibu harus bisa jawab ya. Insya Allah. Insya Allah bisa atau insya Allah enggak? Barakallahu fiik. Catat makanya. Ngaji itu dicatat. Kecuali ya hafalan Ibu kayak Imam Syafi'i. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Syafi'i saja nyatet gitu. Kita loh bukan Imam Syafi'i. Lanjut. Jadi muslimah itu muti'ah amra rabbiha. Dia mentaati perintah Rabbnya. Wanita yang sadar al-wa'iyah, dia tidak boleh lalai bahwa dia ini mukallafah, dibebani berbagai kewajiban syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kita ini semua statusnya sama, Ibu. Sebagai apa? Mukallaf. Kalau ibu-ibu mukallafah. Kita ini hamba yang dibebani kewajiban syariat yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka kedudukannya dalam hal ini sama dengan kaum laki-laki. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, kecuali memang dalam masalah-masalah yang secara khusus diperuntukkan bagi wanita, bukan bagi kaum laki-laki. Atau dikhususkan bagi laki-laki saja, tidak bagi kaum wanita. Selain pengecualian ini, maka laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiin wal khashiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sadiqin, sadiqat, yang benar. Laki-laki dan perempuan yang sabar, sabirin dan sabirat. Ada nama sabirin? Masya Allah. Ya, sabirin itu harusnya menjadi orang yang sabar. Kemudian laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang hafidhin hafidhat, memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang zakirin zakirat, banyak menyebut nama Allah,
Apa bagi mereka? A'adallah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka itu ampunan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Baik. Di sini disandingkan antara laki-laki dan perempuan. Berarti punya hukum yang sama. Kalau mereka, yakni laki-laki dan perempuan ini bersifat sebagaimana sifat-sifat yang tadi disebutkan di dalam ayat tersebut. Pertama, mereka muslim mukmin, qanit, shadiq, sabir, khashi, ya. Kemudian mutasaddiq, shaim, barakallahu fikum, hafiz, ya. Dan sifat dzakir, ya. Kalau sifat-sifat ini ada pada mereka semua, yakni laki-laki dan perempuan, mereka mendapatkan jatah keistimewaan yang sama. Mereka dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan ajran 'azima, pahala yang besar. Berarti hukumnya sama. Kemudian di surat An-Nahl ayat 97, Allah juga menyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sama hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dia mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman. Apa yang mereka dapatkan? Maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kaidah Ibu ya. Pahala yang Allah berikan kepada para hambanya selalu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian lebih besar, lebih lezat, lebih nikmat. Begitu. Dan ini kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada para hambanya. Pahala itu dilipat gandakan. Sedangkan dosa, ya, dosa itu tidak dilipat gandakan. Namun dosa itu perkaranya bisa jadi besar, ya, ketika dia menjadi wasilah bagi orang, ya, untuk juga sama melakukan dosa. Baik, berikutnya di surat Ali Imran ayat 195. Ali Imran ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab." Maka Rabb mereka, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka mengijabah permohonannya mereka. Rabb mereka mengijabah, memperkenankan permohonannya mereka dengan berfirman, "Anni la udhi'u", sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya sama. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang dilakukan oleh para hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Kita semua satu keturunan enggak, Ibu? Ibu dengan saya satu keturunan? Iya, kalau dilihatnya Nabi Adam. Kita sama-sama dari Nabi Adam.
Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Syahidnya pada kalimat min dzakarin au unsa di situ. Laki-laki atau perempuan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ya dihukumi sama, mendapatkan fadilah yang sama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada waktu, Bu? Iya, waktu mah selalu ada. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, saat diserukan perkataan, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas. Sering ya di dalam Quran atau di dalam hadis ada seruan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka yang tercakup dalam seruan ini itu meliputi laki-laki dan perempuan. Mereka itu laki-laki dan perempuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka ini adalah anak kembar di sisi Allah. Anak kembar di sisi Allah. Maksudnya apa? Ya, bersaudara dari keturunan yang sama. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mereka berdua adalah anak kembar di sisi Allah. Maksudnya dalam mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Anak kembar di sisi Allah dalam mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Artinya sama-sama statusnya. Baik. Berangkat dari sini, maka wanita muslimah harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya dan menjauhi apa yang dilarangnya dengan penuh keyakinan bahwa dia nanti akan ditanya tentang apa-apa yang telah dilakukan semasa hidupnya. Jika baik, dia akan mendapatkan balasan yang baik pula. Jika buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk pula. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi laki-laki dan perempuan itu siyan. Ya, siyan itu anak kembar di hadapan Allah. Ya, dalam perkara mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Artinya statusnya sama. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka seorang muslimah juga harus berdiri di atas hukum-hukum Allah. Tidak boleh melanggarnya. Tidak boleh melakukan hal yang haram. Harus menyelaraskan keadaan hidupnya dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini penting, ibu ya. Kapan kita bisa mencocokkan diri kita dengan perintah dan larangan Allah? Kapan ibu kita bisa tahu saya kayak gimana? Apakah sudah berdiri di atas hukum Allah? Ataukah kadang berdiri, kadang juga menyimpang? Kapan itu kita bisa mengetahuinya, mencocokkannya? Saat kita bermuhasabah. Apa bu? Muhasabah. Hanya penting. Para perindu surga itu rajin muhasabah. Ibu suka muhasabah? Alhamdulillah.
Hampir tiap minggu Ustadz saya muhasabah, karena saya juga nasabah. Oh ternyata bolak-balik ke bank, ngitung duitnya. Bukan itu yang dihitung, tapi yang dimaksud adalah menghitung diri. Menghitung diri, itu muhasabah itu penting. Karena di situ kita akan bisa mencocokkan jiwa raga kita dengan apa yang selama ini mungkin kita dengarkan, ya, kita serap dari majelis-majelis ilmu, ya kita menimba ilmu, mendapatkan wawasan tiap hari, ya. Ibu-ibu di sini mungkin tiap hari dengerin ceramah, tiap hari dengerin kajian yang di dunia nyata ataupun di dunia maya. Barakallahu fikum. Nah, itu kan harus dicocokkan dengan diri kita. Paham maksudnya, Ibu? Harus diselaraskan. Nah, untuk mengetahui selaras dan tidaknya, itu pakai satu wasilah, namanya muhasabah. Duduk coba, ya, sebelum tidur atau bangun tidur di sepertiga malam terakhir sesuai kemampuannya masing-masing. Begitu ya. Tapi mesti punya waktu untuk itu. Duduk. Untuk apa? Muhasabah. Untuk muhasabah. Ngitung-ngitung diri. Ya Allah, tiap hari saya belajar. Apakah belajar saya ini berpahala atau tidak? Nah, itu tanya diri sendiri. Sudah ikhlas belum ini belajar tuh? Ya jangan-jangan tidak ikhlas. Nah itu terus dikoreksi. Ditanyai, bertanya kepada diri sendiri. Kalau sudah ikhlas, sudah benar belum belajarnya? Begitu ya. Sudah mengikuti adab-adab Nabi apa tidak? Terus dicocokin dengan syariat. Nah kalau sudah pertanyaan itu beranjak lagi, itu kan nanti jawabannya ada kan Ibu ya? Saya sudah ikhlas atau belum? Siapa yang bisa jawab? Ya diri kita masing-masing. Sudah mengikuti Nabi atau belum? Ada di diri masing-masing jawabannya. Nanti terus bertanya saja kepada diri sendiri. Apa nih dari ilmu yang sudah saya amalkan? Ilmu ini nambah iman tidak? Ilmu ini nambah amal soleh apa tidak? Ilmu ini sudah saya terapkan atau belum? Lihat coba akhlak kita ke suami, akhlak kita ke anak-anak, dan seterusnya. Hubungan kita dengan Allah. Ini kan masih di bab tentang hubungan seorang wanita muslimah dengan Robnya. Begitu ya. Dari perjalanan hidup, kira-kira sudah segede apa dosa kita ini? Dari dosa yang disadari, mana yang sudah ditaubati? Dari sekian banyak tobat, mana tobat yang betul-betul konsisten? Begitu kan? Dan terus seperti itu. Nah itu menyelaraskannya itu dengan muhasabah. Menyelaraskan, mencocokkan kita dengan syariat itu dengan wasilah muhasabah. Nanti di situ kita akan punya penilaian terhadap diri kita sendiri. Bahwa ya hati ini kan tidak bisa dibohongi. Orang melihatnya kita baik-baik saja, melihatnya kita soleh-solehah saja. Apakah iya seperti itu? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Nah, muhasabah. Ya. Ini semuanya laki-laki ataupun perempuan mesti punya waktu untuk muhasabah. Jangan dunia saja yang dihisab itu. Dihitung-hitung, ini transferan suami belum masuk kayaknya. Biasanya tanggal sekian kok belum masuk-masuk, awas nanti pulang kerja tak minta. Ya, jangan menghisab dunia saja. Apalagi nih perabot yang belum ada. Apalagi nih keinginan yang belum tercapai. Oh investasi belum. Di dekat IKN.
Kayaknya bagus deh kalau punya tanah. Terus saja yang dihisab itu dunia. Mobil saya sudah butut, kayaknya harus ganti nih, keluaran 2024. Ya, bulan Juli. Terus saja yang dihisab itu dunia. Nah, ini berbahaya. Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa berbahaya? Karena dunia itu tidak ada habisnya. Dunia itu nggak ada habisnya. Semakin orang panjang angan-angannya, semakin dia banyak keinginannya, semakin membuat dia resah, gelisah. Enak nggak ibu resah, gelisah? Nggak enak. Hidup itu dinikmati. Hidup itu dinikmati. Bagaimana cara menikmati hidup? Pakai ibadah. Dipakai ibadah. Hidup boleh di dunia, tapi orientasi obsesi kita adalah akhirat. Nah, orang kalau begitu modelnya, dia menikmati hidup. Walaupun dia dipandang orang yang susah. Tidak apa-apa. Yang penting kan bahagia itu di hati. Ibu, kalau kita menggantungkan kebahagiaan di luar diri kita, selama-lamanya nggak akan bahagia. Ustaz, saya tuh akan bahagia kalau saya punya rumah. Ustaz, saya tuh bahagia kalau saya punya roda 4. Padahal di rumah juga rodanya sudah 4 itu. Motornya 2, kan rodanya 4. Ustaz, saya bahagia kalau suami saya ngasih 1 kilo emas. Kenapa menggantungkan kebahagiaan kepada sesuatu yang di luar kita? Orang yang modelnya begitu selama-lamanya nggak akan bahagia. Bahagia itu ada di diri kita masing-masing. Ibu sekarang sedang susah, saat ini juga ibu bisa bahagia. Caranya bagaimana, Bu? Belokin aja hati kita, fokus pikiran kita. Kan bahagia dan tidak itu urusan pikiran, urusan hati. Jadi orang yang sedang sedih sekalipun, pada saat itu juga sebetulnya dia bisa bahagia. Paham Ibu? Tinggal bagaimana dia memanage hatinya. Ada orang murung, sedih. Orang dengerin taklim itu serius, dia mah tatapannya kosong. Nah, biasanya orang gitu kenapa, Bu? Punya masalah itu. Punya masalah. Ditanya nggak nyambung. Gitu kan? Kenapa mesti terpuruk? Karena dia selalu menggantungkan sesuatu kepada yang di luar dirinya. Makanya, ibu yang dirahmati Allah, ya dengan belajar agama, orang itu akan menjadi tenang dan bahagia hidupnya. Ya ibu. Ibu nggak punya duit susah nggak? Jujur Bu. Berat nggak punya duit itu? Berat kan? Ya salah siapa ibu menerima keberatan itu? Salah sendiri kan? Kenapa berat? Nggak punya duit. Kenapa berat nggak punya duit? Emang kalau nggak punya duit mati gitu orang? Apalagi mohon maaf. Orang yang tabungannya menipis, dia merasa nggak punya duit. Padahal masih ratusan juta duitnya. Biasanya miliaran, puluhan miliar, sekarang tinggal ratusan juta. Akhirnya bersedih, murung. Aduh, duit saya nggak ada. Loh, duitnya masih banyak. Kenapa harus susah, resah, gelisah? Itu merugikan diri sendiri. Suami di PHK, misalkan. Waliyadzubillah. Ini misalkan, Ibu. Yang di PHK siapa? Suami. Kira-kira istrinya ikut susah nggak? Rugi sendiri. Kalau suami yang di PHK kok istrinya ikut susah. Ya kan Ustadz cinta sejati. Susah senang bersama. Iya, boleh begitu. Tapi ya bukan ikut susah. Bukan ikut resah gelisah. Tapi memberikan semangat. Mas, di PHK. Enggak apa-apa. Itu kan takdir
Allah. Emang dulu kamu kerja? Kan enggak. Ibu, dulu orang yang di PHK itu dia kerja enggak di perusahaan itu? Kan enggak. Asalnya juga enggak. Punya gaji dari perusahaan itu? Enggak. Kalau kemudian di PHK berarti balik ke awal, ya enggak apa-apa. Wong dulunya juga enggak ada. Ya Ibu. Ibu enggak punya duit. Kenapa susah? Emang dulu lahir bawa duit? Enggak, dulu kita juga enggak punya duit. Kalau kemudian Allah ngasih duit, yaitu nikmat dari Allah. Apakah nikmat cuma duit? Enggak. Sehat. Nikmat enggak? Nikmat. Maka seketika itu juga orang yang sedang sedih jadi bahagia. Tinggal apa, Ibu? Tinggal belokin aja pikirannya. Apa bahasa orang itu? Mindsetnya itu. Mindset. Kenapa harus susah? Gak punya duit. Ayo aja murung. Kenapa? Gak punya duit. Coba lihat di lemari dapur. Ada kopi enggak? Ada. Masih 1 pak. Ngopi aja, ngopi. Nikmati hidup. Ngopi sambil zikir, sambil istighfar. Kan nikmat. Ada pisang kepok, gitu ya. Ada juga tepung. Bikin sanggar. Ya ada minyaknya. Dibakar aja, Ibu. Direbus. Itu kan begitu. Coba Nabi kalau pagi hari itu, kemarin sudah dibahas kan? Baru kemarin dibahas. Betapa simpelnya ya hidup itu bagi Nabi. Karena memang orientasi obsesinya bukan dunia, tapi akhirat. Gitu Ibu ya. Artinya apa? Jangan banyak mengeluh. Rugi sendiri nanti. Orang tuh kalau sering resah, gelisah, cemas, khawatir, ya begitu akhirnya penyakitan. Ya kan Ibu? Kenapa? Sering ngahuleng, sering ngelamun. Akhirnya penyakitan. Dia nggak bisa menikmati hidupnya. Padahal harusnya dia serba nikmat. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hidup tuh nggak usah dibikin ribet. Enjoy your life. Begitu kan? Kata orang sana. Nikmati hidup itu. Nikmati hidup, ya dipakai ibadah. Kita nggak punya duit, zikir aja sudah. Kan tenang hati, zikir. Salat, adukan segala sesuatu kepada Allah. Baca Quran, tenang itu. Dengerin pengajian. Sudah aman Ibu. Dengerin pengajian sambil minum kopi. Menikmati hidup. Apalagi udaranya sekarang enak banget ini. Gitu ya. Hampir tiap hari ya selalu cedem. Ya. Sinar matahari tidak menyengat. Coba lihat Ibu ke atas langit. Awannya kan begitu-gitu aja kan? Udah berapa hari ini? Allahu a'lam katanya bumi kita ini sedang jauh jaraknya dari matahari. Ya, maka di beberapa daerah itu cenderung cuacanya lebih dingin. Taib, Ibu yang dirahmati Allah. Ini kan cuaca gini kan enak dinikmati Ibu ya. Ya, sok pulang dari taklim kalau nggak puasa sudah minum kopi sama suami. Suaminya nggak ada ya, kerja. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu ya. Jadi banyakin muhasabah. Diselaraskan keadaan hidup kita itu dengan hukum Allah dan Rasulnya. Apakah sudah selaras atau belum? Kalau belum, ya maksimalkan bagaimana hidup kita itu selaras. Terus ya diantara muhasabah yang harus selalu ada, muhasabah kemunafikan, nifak.
Karena mohon maaf Ibu, ya kita itu rawan terjangkit penyakit nifak. Nifak itu apa? Tidak cocoknya antara lahir dan batin. Tidak cocoknya apa yang ditampilkan dengan kenyataan aslinya. Begitu ya. Mohon maaf ini. Orang itu kalau berhijab lengkap, pakai cadar, pakai niqab, itu kesannya apa Bu? Solehah gitu ya. Masya Allah, muti'ah, solehah. Pokoknya serba ada, qanitah. Untuk wanita yang begitu. Nah, coba itu dimuhasabah. Apa iya kita gitu? Kita itu seperti itu. Bahasa orang di sini, iyakah saya itu seperti itu? Iyakah? Iyakah? Coba selaraskan. Ya Allah, ternyata cuma jilbab saja yang lebar. Tapi kenapa hati saya tidak pernah lebar? Lihat teman itu, ya pandangannya hasad saja. Lihat orang itu pandangannya benci saja. Begitu. Nah, berarti kan belum selaras ini. Maka terus dimuhasabah. Dari situ kita akan memahami diri kita sendiri. Sehingga ada dorongan untuk melakukan perbaikan. Begitu ya. Baik terkait dengan diri sendiri, terkait dengan keluarga, begitu ya. Terkait dengan muamalah sesama muslim. Barakallahu fikum. Semuanya harus dimuhasabah. Nanti di kitab ini semua kan akan dibahas bagaimana hubungan seorang muslimah dengan Rabbnya, kemudian hubungan seorang muslimah dengan siapa? Nanti bab berikutnya dengan orang tuanya. Kemudian wanita muslimah dengan kewajiban menjaga kehormatannya dengan suaminya, begitu kan? Ini kan semua bahan-bahan muhasabah sebetulnya. Seorang muslimah dengan anak-anaknya, seorang muslimah dengan kaum kerabatnya, dengan saudara dan juga teman-temannya, dalam pergaulan bermasyarakatnya, dan seterusnya. Begitu ya. Ini semuanya jadi muhasabah bagi kita. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Ibu, pembahasan mentaati Rabb ini agak panjang. Kita nanti lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Tolong kasih tanda. Sampai mana tadi? Ya, sampai paragraf itu ya. Nah, nanti kita mulai lagi dalam sejarah dunia. Dari mulai situ ya. Baik, Ibu. Sampai di sini akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita semoga bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Oh, kalau bulan depan bukan kajian saya ya. Enggak yang pelajaran ini. Ini kan Kamis 34 ya. Ini kan sudah Kamis terakhir. Iya. Berarti bulan depan ya. Baru ada kajian. Baik Ibu, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.